Di saat itu, Suprapto sangat anti. Suprapto ini semacam memiliki sebuah keyakinan yang aneh. Dia tidak mau Desi menjalin hubungan dengan warga Kediri. Dia bilang kalau Desi sampai berhubungan dengan laki-laki Kediri, maka nantinya hubungan tersebut akan berakhir menjadi malapetaka. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah kali ini datang dari Jawa Timur, di mana ada seorang ayah yang dengan sangat tega melakukan tindakan yang tidak senonoh kepada buah hatinya sendiri. Bahkan yang lebih kejinya, buah hatinya itu sampai meregang nyawa karena dianiaya dan dihabisi oleh sang ayah. Sesaat sebelum buah hatinya itu benar-benar kehilangan nyawa, kejinya tubuh mungilnya dimasukkan oleh sang ayah ke dalam sebuah karung. Lalu setelah itu barulah dia dibuang. Mungkin kalian bertanya-tanya ya sobat, apa motif dari ayahnya melakukan hal tersebut? Sekarang mari kita bahas secara lengkap kasus yang satu ini di Kata Pena. Pemirsa, wanita yang jasadnya ditemukan dalam karung di irigasi sawah di Kediri, Jawa Timur tertangkap. Pelaku ternyata ayah kandung korban yang sakit hati karena sering dihina. Pada saat korban ini pulang dari tempat kerjanya sekitar pukul 9 malam, korban ini sedang berganti pakaian ya di kamarnya. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan pemberitaan yang sudah beredar dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Di sebuah daerah, tepatnya di desa Banggale, Ngadiluih, Kabupaten Kediri, ada seorang wanita yang bernama Desi Lailatul Khoiriyah atau kerap disapa dengan panggilan Desi. Usianya baru saja menginjak 20 tahun. Desi ini merupakan anak sematawayang hasil pernikahan antara Suprapto dan Sulastri. Desi diketahui merupakan seorang karyawan di sebuah tempat usaha fotokopi. Sosoknya dikenal sebagai anak yang pendiam dan pekerja keras. Bahkan Desi pun tidak pernah mengeluh, selalu tegar dan juga tabah dalam menjalani hidup. Namun sedihnya kondisi keluarga Desi bisa dikatakan sangatlah berantakan. Kedua orang tuanya yang bernama Suprapto dan Sulastri ternyata tidak harmonis. Suprapto adalah seorang ayah yang tidak bertanggung jawab. Dia tidak pernah memberikan nafkah kepada keluarganya itu. Jangankan memberikan nafkah untuk keluarga, untuk Desi saja, anak kandungnya sendiri, Suprapto sama sekali tidak peduli. Kebutuhan sehari-hari sang anak, bahkan sejak dia lahir, itu tidak pernah diberikan oleh Suprapto. Tidak hanya itu, Suprapto juga memiliki watak yang dikenal kurang baik. Dia pendendam dan juga temperamen, yang mana hal ini membuat Sulastri istrinya lama-kelamaan menjadi muak sehingga memutuskan untuk pisah ranjang dengan Suprapto. Entah mengapa Sulastri di saat itu tidak memilih untuk menceraikan Suprapto saja, sehingga mungkin kehidupannya dengan sang anak bisa lebih tenang. Di saat itu, semenjak dia memilih untuk pisah ranjang, Suprapto akhirnya angkat kaki dari rumah tersebut dan memilih untuk tinggal di rumah keluarganya yang ada di Desa Sambi, Kecamatan Ringenrejo, Kabupaten Kediri. Sementara Sulastri sendiri tinggal dengan anaknya Desi di kediaman orang tuanya yang bernama Mariono. Di saat itu Mariono sangat senang ketika anaknya Sulastri memilih untuk tinggal di rumahnya memboyong sekaligus cucunya Desi. Yang mana pada akhirnya sedari kecil Desi tidak dekat dengan sang ayah, dia malah lebih dekat dengan kakeknya Mariono. Namun sobat, meskipun begitu, dengan perasaan yang tidak tahu malunya, Suprapto sang ayah yang mengetahui kalau anaknya Desi sudah tumbuh dewasa dan sudah bekerja, sering sekali dia menghubungi anaknya tersebut untuk minta uang. Padahal sedari kecil, dia sama sekali tidak memberikan kasih sayang dan tidak merawat Desi. Dan di saat itu, jika permintaan Suprapto tidak dituruti, maka Suprapto tidak segan
untuk mendatangi Desi di tempat kerjanya. Yang mana perilaku itulah yang memicu keributan di dalam hubungan antara anak dan ayah tersebut. Karena Desi merasa malu setiap kali ayahnya ini datang ke tempat kerjanya hanya untuk marah-marah dan minta uang. Suprapto ini benar-benar kelewatan. Tidak jarang dia mengancam Desi dengan kekerasan jika Desi tidak mau menuruti permintaannya. Dan setiap kali Suprapto datang meminta uang, Desi mau tidak mau harus memberi agar bisa meredam emosi sang ayah. Namun karena ayahnya ini sangat sering sekali meminta uang sampai-sampai datang ke tempat kerjanya, makanya Desi pun akhirnya muak dan dia tidak segan mencaci maki dan melontarkan kata-kata kasar kepada Suprapto sebagai bentuk pembelaan diri. Karena mau bagaimana lagi, Suprapto semakin hari semakin ngelunjak. Ya jelas saja, hal tersebut membuat Desi tidak bisa hormat lagi kepada dia. Apalagi seperti yang kita tahu, sedari kecil Desi sudah ditelantarkan oleh sang ayah tanpa memberi nafkah sepeser pun. Desi juga sering curhat dan menceritakan perasaan jengkelnya kepada sang ibu. Namun, ibunya Sulastri sampai bingung. Dia tidak tahu harus melakukan apa. Kalaupun Sulastri ini mencoba untuk melawan, dia tetap akan kalah karena ego Suprapto lebih besar dibandingkan dia. Dan dia juga sudah berkali-kali mengatakan kepada Desi anaknya untuk tidak memberikan uang kepada Suprapto. Tapi lagi-lagi Desi yang merasa malu, akhirnya mau tidak mau harus memberikan uang kepada ayahnya tersebut. Jadi sobat, sejak awal Sulastri ini pisah ranjang dari Suprapto, ternyata Sulastri tidak benar-benar bisa terlepas dari Suprapto. Suaminya itu masih sering menemui dia, entah itu menjemput dia atau secara tiba-tiba mendatangi dia di kediaman Mariono. Di saat itu Suprapto juga masih sering kali ikut campur dalam urusan pribadi sang anak. Meskipun Suprapto ini tidak mengurus Desi, namun dia masih sering mengekang Desi, yang mana hal ini membuat Desi semakin pusing. Di saat Desi sudah mulai dewasa dan sudah mulai punya pacar atau sekedar dekat dengan seorang laki-laki, Suprapto ini sering sekali ikut campur dan melarang anaknya tersebut. Apalagi ketika Desi dekat dengan seorang laki-laki atau berpacaran dengan seorang laki-laki yang sama-sama orang Kediri. Di saat itu, Suprapto sangat anti. Suprapto ini semacam memiliki sebuah keyakinan yang aneh. Dia tidak mau Desi menjalin hubungan dengan warga Kediri. Dia bilang kalau Desi sampai berhubungan dengan laki-laki Kediri, maka nantinya hubungan tersebut akan berakhir menjadi malapetaka. Namun Desi tentu saja tidak menghiraukan larangan dari Suprapto ini. Dan dia juga tidak peduli karena menurutnya Suprapto bukanlah siapa-siapa. Hanya sekedar ayah biologis yang tidak memiliki keterikatan batin dengan dia. Desi pun akhirnya masih tetap berpacaran dengan laki-laki pilihannya. Bahkan Suprapto kerap sekali melihat anaknya itu tengah bersama pacarnya, dan Desi sering sekali menampilkan kemesraannya itu di hadapan Suprapto dengan sengaja memanas-manasi Suprapto. Yang mana hal ini ternyata memicu kemarahan Suprapto, dan di saat itu Suprapto meminta agar Desi memutuskan laki-laki tersebut. Tapi Desi ini enggan. Dia tidak mau melakukan perintah dari Suprapto, dan Suprapto pun di saat itu seketika menjadi marah. Yang mana dari rasa marahnya tersebut, Suprapto kemudian berpikir untuk melakukan sesuatu agar Desi menjadi jerah. Suprapto mulai memikirkan hal-hal jahat di dalam otaknya. Dia mulai mencari waktu yang cocok untuk melakukan tindakan yang keji terhadap anak kandungnya itu. Singkat cerita, tibalah pada suatu hari, secara mendadak datanglah kabar duka kepada Suprapto yang berasal dari Blitar. Saat mendapatkan berita tersebut, Suprapto langsung menghubungi istrinya Sulastri. Dia meminta Sulastri untuk menemaninya pergi ke Blitar. Tanpa banyak bertanya, Sulastri di saat itu langsung mengiyakan permintaan dari Suprapto dan mereka berdua pun langsung pergi ke Blitar. Setelah mereka berangkat ke Blitar, tiba-tiba saja, entah karena alasan apa, Suprapto ini malah meninggalkan Sulastri sendirian di Blitar. Dia malah pulang sendiri ke Kediri. Dan ternyata sobat, hal ini sengaja dilakukan oleh Suprapto untuk memanfaatkan kesempatan tersebut demi bisa melakukan aksi kejinya terhadap sang anak, Desi. Di hari itu, tepat pada tanggal 5 Juli tahun 2023, jam 9 malam, Suprapto ini tiba-tiba datang ke kediaman Mariono, orang tua Sulastri, yang mana tujuannya adalah ingin menemui anaknya, Desi. Di saat yang bersamaan, kebetulan sekali Mariono sang kakek itu hendak pergi pengajian. Suprapto pun berpapasan dengan Mariono dan dia sempat berbincang sebentar. Dia bertanya, Pak, mau kemana Pak? Tanya Suprapto. Lalu Mariono menjawab, ini saya mau ke pengajian.
"Oh alah, oke Pak. Desi udah pulang belum ya Pak?" tanya Suprapto lagi. Mariono kemudian menjawab sembari mempersilahkan Suprapto untuk masuk ke dalam rumah. Dia berkata, "Iya, belum nih. Kamu masuk aja ya. Nanti sebentar lagi paling dia pulang. Bapak nitip ya, takut nanti pulangnya kemalaman." Lalu mendengar ucapan dari Mariono tersebut, Suprapto pun merasa bahwa dia seolah mendapatkan kesempatan emas. Dan dia pun menjawab, "Oh iya Pak, baik Pak kalau gitu Pak. Saya jagain," jawab Suprapto. Mariono pun pergi berlalu. Dia meninggalkan rumah dengan menitipkan kepada Suprapto. Singkat cerita, setelah menunggu beberapa saat, pulanglah Desi dari tempat kerjanya. Setibanya Desi di rumah, Desi melihat ternyata di rumah kakeknya tersebut ada ayahnya, Suprapto, yang sedang duduk di ruang tamu. Lalu kemudian dia langsung menyalami ayahnya tersebut sebagai bentuk penghormatan. Setelah dia bersalaman, langsung kemudian dia menuju ke kamar untuk mengganti pakaian. Di saat Desi sedang mengganti pakaian, disitulah Suprapto dengan tiba-tiba menghampiri Desi dengan masuk ke dalam kamarnya. Desi yang di saat itu tidak sadar diikuti oleh sang ayah, sangat kaget. Tangannya langsung ditarik oleh sang ayah di tengah-tengah saat dia sedang mengganti pakaian tersebut sampai membuat dia terjatuh. Dan tidak tanggung-tanggung, saat Desi terjatuh, Suprapto langsung saja mencekik Desi dan hal tersebut lantas membuat Desi teriak. Teriakan Desi ini sempat didengar oleh pamannya Desi yang bernama Barudin yang rumahnya bersebelahan. Namun di saat itu pamannya menganggap kalau suara tersebut merupakan suara teriakan pertengkaran biasa antara Desi dan Suprapto dan juga Sulastri ibunya. Makanya pamannya ini tidak menghiraukan. Dia tidak mau ikut campur dalam urusan rumah tangga orang, meskipun itu adalah saudara dekatnya. Di samping itu, Suprapto yang takut teriakan anaknya tersebut membuat orang lain datang, kemudian berusaha menghentikan teriakan itu dengan membungkam mulut Desi, dan dia sampai menganiaya Desi dengan melakukan tindakan kekerasan. Desi yang di saat itu penuh ketakutan, kemudian hanya bisa pasrah menerima perlakuan dari ayahnya itu. Suprapto tidak kunjung merasa puas. Dia bahkan sampai berkali-kali memukul dan membenturkan kepala anaknya hingga anaknya tersebut tidak berdaya dan lemas sampai pingsan. Di saat anaknya dalam kondisi yang tidak sadarkan diri, Suprapto lalu membawa Desi ke kamar mandi dengan cara diseret di dalam kamar mandi. Entah apa yang ada di dalam pikirannya, Suprapto yang melihat anak kandungnya itu tiba-tiba muncul nafsu bejat di dalam kamar mandi. Dia merudak paksa anak kandungnya dalam kondisi tidak sadarkan diri. Hal bejat yang dilakukan oleh Suprapto ini karena dia benar-benar tidak memiliki perasaan atau hubungan batin antara anak dan ayah dengan Desi. Walaupun Desi anak kandungnya, tetapi sedari kecil dia tidak pernah merawat dan memberikan kasih sayang pada Desi. Jadi dia benar-benar tega melakukan hal tersebut tanpa ampun. Suprapto di saat itu benar-benar memuaskan hasratnya. Setelah beberapa saat melakukan aksi itu, Suprapto kemudian memeriksa nadi Desi dan ternyata mengetahui kalau Desi masih dalam keadaan hidup. Suprapto lalu menenggelamkan Desi ke dalam bak kamar mandi dengan tujuan menghabisi nyawanya. Di saat itu, Suprapto mengira kalau Desi benar-benar sudah tewas atas aksinya tersebut. Namun ternyata saat itu Desi masih hidup sobat. Desi di saat itu hanya pingsan. Lalu Suprapto yang menganggap kalau Desi benar-benar sudah tewas, kemudian memikirkan cara untuk menghilangkan jasad Desi. Tanpa berpikir lama, Suprapto berniat untuk membuang Desi. Dia kemudian mengikat bagian mulut Desi, lalu memasukkannya ke dalam sebuah karung. Di dalam karung itulah, Desi ini mulai kehabisan nafas. Namun di saat itu karena dia belum sadarkan diri, maka dia tidak bisa melawan dan akhirnya tewas di dalam karung. Setelah tubuh Desi dimasukkan ke dalam karung, Suprapto langsung mencari tempat untuk bisa membuang tubuh anaknya itu. Dan dia memilih sebuah pinggir sawah yang terletak di Desa Bulu Pasar, Pagu, Kabupaten Kediri. Setelah berhasil membuang jasad Desi yang sudah terbungkus karung, setelah dia membuang jasad anaknya tersebut, Suprapto pun langsung pulang dan membersihkan diri. Dia kemudian berencana kembali ke Jember untuk menjemput Sulastri, istrinya. Di saat dia menjemput Sulastri, entah bagaimana Sulastri ini bersikap biasa-biasa saja terhadap Suprapto. Entah bagaimana Suprapto beralasan, tapi yang jelas di saat itu mereka terlihat baik-baik saja dan mereka langsung kembali ke Kediri. Sesampainya di Kediri, Sulastri dan Suprapto itu langsung menuju ke rumah Mariono, ayahnya Sulastri. Di saat itu, Sulastri bertemu dengan ayahnya ini langsung menanyakan keberadaan anaknya Desi. Kurang lebih seperti ini. "Pak, Desi di mana?" tanyanya.
Mariono yang mengetahui kalau terakhir kali dia melihat Desi bersama Suprapto lantas menjawab, "Lah nggak tahu, kan semalam Desi sama suamimu, Suprapto, bapak ke pengajian semalam. Pulang-pulang Desi udah nggak ada. Bapak kira Desi sama kamu sama Suprapto." Di saat itu, Sulastri menjadi bingung atas jawaban sang ayah. Di tengah-tengah kekhawatiran mereka berdua, tiba-tiba saja Suprapto berkata, "Oh alah, tenang aja, Desi semalam tiba-tiba aja pamit sama aku. Katanya dia dapat kerjaan lebih enak di Lamongan." Dan tentu saja, perkataan ini cuma akal-akalan dari Suprapto untuk menutupi aksi kejinya. Lalu Suprapto menambahkan, "Oh iya, semalam itu dia buru-buru, makanya dia minta aku untuk ngasih tahu ke kalian buat nyiapin barang-barangnya dia. Ya udah sekalian deh, sekarang coba kamu siapin bajunya Desi biar aku antar deh ke Lamongan," ucap Suprapto melanjutkan kebohongannya. Mariono dan Sulastri lantas bingung dan mereka heran saat mendengar perkataan dari Suprapto. Di dalam benak keduanya mereka bertanya-tanya, kapan Desi berangkat ke Lamongan? Mengapa Desi tidak langsung membawa pakaiannya? Dan mengapa Desi tidak pernah cerita soal pekerjaan di Lamongan? Pekerjaan seperti apa yang dia kerjakan di sana? Dan mengapa Desi dengan mudahnya resign dari pekerjaan yang sekarang? Di saat itu berbagai pertanyaan melintas di kepala kedua orang tuanya itu. Namun sobat, saat itu karena Suprapto sendiri yang mengatakan kalau anaknya mendapatkan pekerjaan yang baik, maka Sulastri ini percaya-percaya saja dan merasa sedikit tenang. Saat itu, Sulastri pun langsung menyiapkan pakaian Desi. Lalu setelah pakaian berhasil dikemas, Sulastri pun langsung memberikannya kepada Suprapto. Suprapto segera berpamitan dan dia berkata, "Maaf ya, saya buru-buru nih, karena Desi kan butuh pakaian ini. Jadi saya langsung antar aja ya." Lalu Suprapto kemudian langsung berangkat dengan menggunakan motor jenis Honda Beat. Dan dia bablas, tidak pernah kembali lagi setelah hari itu. Sementara itu sobat, di sisi lain, tepat keesokan harinya, ada seorang pria bernama Imam Hanafi. Dia sedang berkegiatan mengaliri sawahnya melalui saluran irigasi. Imam di saat itu sempat melakukan pengecekan karena aliran di sana ternyata tidak berjalan normal seperti biasanya. Pada saat itulah dia menemukan adanya sebuah karung berwarna putih berukuran sangat besar. Karung tersebut adalah penyebab mengapa aliran air di sawahnya menjadi macet dan kurang lancar. Di saat itu, karung yang sebenarnya berisikan jenazah dari Desi ini belum mengeluarkan bau busuk. Karena baru 1 malam kejadian. Di saat itu, Imam ini menyangka kalau karung tersebut hanya berisikan sampah yang dibuang oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Karena itulah, Imam berinisiatif memindahkan karung tersebut yang menghalangi laju air dari saluran irigasinya. Dia langsung mengangkat dan memindahkan karung itu. Setelah selesai, tanpa berpikiran aneh-aneh, dia kembali melakukan aktivitas seperti biasa dan meninggalkan karung tersebut tanpa membukanya. Lalu singkat cerita, setelah 2 hari berselang, tepatnya di hari Sabtu, tanggal 8 Juli tahun 2023, ada seorang pria yang bernama Syafi'i. Di hari itu, pria ini pergi ke area persawahan yang berjarak beberapa meter dari rumahnya. Ketika dia berjalan, pandangannya tiba-tiba terfokus pada karung berukuran besar yang berada di pinggir jalan raya, tepatnya di pinggir saluran irigasi yang sebelumnya sudah dipindahkan oleh Imam. Di hari itu, Syafi'i yang melihat ukuran dari karung tersebut sangat besar sempat menyangka jika karung itu berisikan batok kelapa. Lalu dia mencoba mendekati karung tersebut dan saat didekati terciumlah aroma tidak sedap yang sangat menyengat. Dia bingung mengapa karung itu berbau busuk. Karena penasaran dengan apa isi karung tersebut, akhirnya Syafi'i pun merobek permukaan dari karung itu. Dari sanalah dia sangat terkejut. Dia tidak menyangka dari robekan karung itu terlihat keluar jari kaki manusia. Seketika merasa ada yang tidak beres, Syafi'i yang ketakutan lalu kembali ke rumah dan menceritakan temuannya itu kepada orang tuanya. Singkat cerita, temuan tersebut pun dilaporkan kepada pihak kepolisian setempat. Polisi yang mendapatkan laporan itu kemudian segera datang ke lokasi untuk melakukan evakuasi dan investigasi. Pada saat yang sama, polisi pun memutuskan untuk tidak membongkar karung tersebut di tempat penemuannya. Pihak kepolisian memilih untuk langsung melakukan evakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara, Kediri, guna melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setibanya di rumah sakit, karung itu pun langsung dibongkar dan terlihatlah kondisi kepala dari korban yang ada di dalam karung itu sudah sulit dikenali karena sudah mengalami pembusukan dan rusak. Saat diidentifikasi, diketahui kalau korban itu berjenis kelamin perempuan. Pada saat itu, ditemukan pada tubuh korban bahwa adanya luka kekerasan, tepatnya di bagian kepala,
Sementara bagian tangan dan kaki korban dalam kondisi terikat. Selain itu juga, korban masih mengenakan baju lengkap, yakni baju kaos putih serta celana pendek berwarna coklat. Lalu pihak kepolisian guna mengetahui penyebab korban meninggal dunia melalui tim dokter forensik melakukan otopsi terhadap tubuh korban. Setelah otopsi dilakukan, pihak forensik kemudian mendapati fakta kalau jasad wanita ini sudah mengalami kekerasan yang sangat mengerikan, yaitu korban dibuang dalam kondisi masih hidup dan meninggal dunia akibat lemas terbungkus karung. Tim forensik menduga bahwa korban dalam keadaan pingsan sebelumnya. Dalam kata lain, sebenarnya dia masih bisa diselamatkan apabila tidak dibuang di dalam karung. Setelah tim forensik berhasil mengungkap fakta sebenarnya dari korban ini, tim forensik pun lalu berupaya mengungkap identitas dari korban. Hingga beberapa jam kemudian, usaha tim forensik akhirnya membuahkan hasil. Identitas korban diketahui bernama Desi Lailatul Khairiyah yang berusia 20 tahun. Mendapati identitas tersebut, pihak kepolisian langsung saja menghubungi pihak keluarga. Di saat itu, pihak keluarga, yaitu ibunya Sulastri serta kakeknya Mariono, mendapatkan kabar dari pihak kepolisian kalau anak mereka sudah meninggal dunia dalam kondisi yang mengenaskan. Mereka berdua sangat terkejut mendengar kabar itu. Mereka langsung saja pergi ke kantor polisi untuk melihat langsung karena pada awalnya mereka tidak percaya dengan berita itu. Sesampainya mereka di rumah sakit, Sulastri sang ibu sangat kaget. Dia menangis histeris, dia berteriak-teriak setelah melihat jenazah anaknya. Dia benar-benar tidak menyangka kalau anaknya akan pergi secepat itu dengan kondisi yang sangat tragis. Polisi kemudian berusaha menenangkan Sulastri dan juga Mariono. Setelah kondisi keduanya terlihat tenang, polisi barulah menanyakan bagaimana kondisi terakhir sang anak dan apa yang mereka ketahui tentang anak mereka. Saat ditanya, tanpa ragu Sulastri secara frontal dan yakin langsung menuduh suaminya, Suprapto, sebagai pelaku dari aksi yang kejam ini. Tuduhan dari Sulastri ini bukan tanpa dasar. Ada dua hal yang membuatnya sangat yakin jika Suprapto adalah pelaku. Alasan yang pertama, setelah mengantarkan dia ke Blitar, Suprapto sempat kembali ke rumah dan sempat bertemu dengan Desi. Lalu yang kedua, ada kesaksian dari paman korban Barudin yang tinggal di samping rumah kakeknya. Barudin mengaku pada hari Rabu malam ketika akan berangkat mengaji, dia sempat mendengar adanya keributan antara korban dengan ayahnya, Suprapto. Bahkan dia pun mengaku mendengar adanya jeritan dari korban. Namun pada saat itu, si pamannya ini tidak berani ikut campur karena mengira korban masih bersama ibunya di rumah. Mendengar pengakuan tersebut, beberapa saksi lainnya pun juga turut diinterogasi, yang mana akhirnya dari kesaksian itu dan beberapa pemeriksaan yang ada, hasilnya pun menunjukkan kalau pelaku dari tindakan kejahatan ini adalah Suprapto. Setelah mengantongi nama pelaku, pihak kepolisian langsung melakukan pengejaran kepada Suprapto yang sudah kabur. Ketika bergerak memburu Suprapto, proses pengejaran terhadap terduga pelaku ini ternyata tidak mudah. Di saat itu Suprapto terus bergerak secara mobile. Dia berpindah-pindah tempat untuk menghindari pengejaran dari pihak kepolisian. Setelah kurang lebih 9 hari lamanya dari pelariannya, polisi akhirnya mendapatkan informasi mengenai keberadaan Suprapto yang diketahui berada di daerah Tulung Agung. Setelah posisinya terkonfirmasi, pihak kepolisian langsung menuju tempat Suprapto berada. Di samping itu, di dalam pelariannya, ternyata Suprapto yang tahu kalau dia sedang berada dalam pengejaran polisi lantas ketakutan. Di saat itu dia sempat kepikiran ingin mengakhiri hidup ketimbang tertangkap dan malu. Bahkan untuk mendramatisasi kematiannya sendiri, dia sempat membuat surat wasiat yang isinya seperti ini. Surat wasiat, aku minta maaf pada orang tuaku sama saudara-saudara. Aku tidak pulang. Aku ... Karena tulisan selanjutnya tidak bisa dibaca karena surat wasiatnya terkena air. Lalu ada tulisan lagi, aku pengen ngomong sama Desi karena sudah sebulan dia tidak mau ngomong sama aku. Aku diusir dari rumah, dibilang stres, dimaki Desi. Desi sekarang berani sama aku ya, gara-gara disuruh ibunya. Ibunya sering ngusir aku. Aku dibilang gila, aku dianggap kerbau. Katanya aku gak pernah ngasih uang. Padahal aku di rumah ya habis banyak uang. Terus ya karena itu pikiranku jadi stres. Aku kerja jadi gak semangat. Dikasih uang belanja sedikit tidak terima. Mintanya aku disuruh kerja yang gajinya banyak. Tolong warga kuburkan saya secara massal. Sama tolong surat ini dikasihkan ke saudara saya. Begitulah kurang lebih
isi surat wasiat tersebut, sobat. Surat wasiat itu sudah disiapkan, namun sebelum Suprapto mengakhiri hidupnya, dia terlebih dahulu dibekuk oleh petugas reskrim Polres Kediri. Yang mana hal ini terjadi tanggal 17 Juli tahun 2023 jam 2 dini hari. Polisi berhasil menangkap Suprapto di tempat persembunyiannya, yakni sebuah SPBU wilayah Tulung Agung. Pada saat penangkapan, Suprapto sempat ditembakkan timah panas pada kakinya dikarenakan berusaha melarikan diri pada saat akan dibekuk, dan dia akhirnya diamankan oleh pihak kepolisian. Setelah menjalani pemeriksaan, beberapa hari kemudian tepatnya di tanggal 17 Juli tahun 2023, Suprapto akhirnya mengakui kalau dia telah menghabisi anaknya sendiri dan bahkan dia menodai anaknya tersebut dengan meruda paksanya. Di saat itu, Suprapto sempat bertemu dengan sang istri, Sulastri. Di saat itu, dia menangis sejadi-jadinya. Sulastri mempertanyakan kepada Suprapto mengapa dia tega melakukan hal keji tersebut kepada sang anak. Namun Suprapto tidak bisa berkata-kata. Hatinya seperti mati, tidak menjawab apapun yang ditanyakan oleh Sulastri. Setelah semuanya terungkap, jasad dari Desi akhirnya dipulangkan kepada Sulastri dan Mariono untuk dimakamkan secara layak. Dan atas perbuatan keji dan biadab dari Suprapto ini, dia dijerat dengan pasal berlapis, yaitu KDRT, serta persetubuhan dan pencurian dengan kekerasan. Suprapto kemudian diancam dengan hukuman di atas 15 tahun penjara. Itu dia sobat, kisah dari Suprapto, seorang ayah yang benar-benar keji, menghabisi, meruda paksa anaknya sendiri karena sifat yang tidak pernah bertanggung jawab. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?